Dalam kabar utama spesial pagi hari ini, kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, mengenai keputusannya untuk berada di luar pemerintahan atau oposisi dari pemerintahan Prabowo Gibran. Pagi hari ini, selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ganjar, apa kabar? Waalaikumsalam, Sehat Alhamdulillah, ya? sehat. Alhamdulillah. Kita agak tergaget saat Pak Ganjar menyatakan atau mendeklarasikan ini akan menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo Gibran sebelum ada langkah politik dari PDIP. Sebenarnya apa landasan akhirnya keputusan itu diambil, Pak Ganjar? Saya kira kita sedang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa berkontestasi itu ada yang menang, ya, ada yang kalah, terus kemudian kita memberikan penghormatan kepada pemenang untuk menyusun kabinetnya. Dan perlu ada kontrol. Ya. Saya kira berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan sama-sama terhormatnya. Dan saya kira ini juga statement saya yang kesekian kali sebenarnya. Ya. Dulu pernah ada wawancara dari salah satu media juga, diulangi lagi beberapa kali, dan ini yang kalau Kesekian seingat kalinya saya ya, Pak, ya? mungkin ketiga kali. Dan sekarang dengan TV One gitu. Oke, tapi kalau melihat ini sudah ada komunikasi pastinya dengan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan kan? Karena kalau melihat kader PDIP ini kan tegak lurus dengan Bu Mega. Ya, kalau keputusan dari partai kan nanti akan diputuskan di dalam rakernas pada akhir bulan begitu. Tapi sebagai pribadi, sebagai kandidat, dan kemarin di acara halal bihalal dengan TPN kami menyampaikan sikap sebagai individu kandidat yang menyatakan saya tidak akan berada di dalam pemerintahan. Dan itu saya kira pendidikan yang baik untuk masyarakat. Ya, banyak respon yang kemudian muncul dari seluruh Publik dunia, ya. teman-teman di luar juga menyampaikan itu, oh, Mas kita sepakat, kader-kader partai di bawah juga menyampaikan, relawan juga menyampaikan begitu. Jadi menurut saya rasanya ini baik. Ini apakah juga menggambarkan dari kebatinan kader PDIP lainnya yang juga kurang lebih dicerminkan oleh keputusan Pak Ganjar? Mungkin iya, tapi biasanya PDI Perjuangan seperti tadi disampaikan, nanti akan diputuskan dan pasti akan mengikuti ketentuan yang akan diputuskan di partai. Namun kemarin pada saat saya menyampaikan itu ada Mas Hasto, ya, Pak Sekjen ada di situ, terus kemudian menyampaikan juga bahwa apa yang disampaikan oleh Ganjar ini cerminan dari suasana kebatinan yang ada di partai begitu. Iya. Pak Ganjar, tapi kalau boleh di-spill kepada pemirsa TV One, apakah keputusan kemarin ini diambil karena sudah ada tawaran dari presiden terpilih atau gimana? Tidak. Ini sedang tidak ada negosiasi, sedang tidak ada tawar-menawar, tapi ini cerita sebuah sikap politik yang bisa saya sampaikan kepada publik begitu. Tapi kalau ada tawaran, kira-kira akan berubah pikiran atau gimana? Oh, pasti tidak. Oke, Pak Ganjar, berbicara mengenai oposisi atau pengawasan di luar pemerintah, nanti akan seperti apa sih bentuknya pengawasan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini? Oh, tentu bukan Ganjar Pranowo, saya sebagai bagian dari partai juga. Iya. Kalau melakukan kontrol yang paling efektif di dalam check and balances system, ada parlemen. Ya. Saya kira kawan-kawan di parlemen lah nanti yang akan merespon persoalan-persoalan ini. Nah, kalau saya secara pribadi tentu kami akan bertemu dengan banyak masyarakat. Ya. Kami pasti sebagai kader partai juga akan beraktivitas. Kami akan mendengarkan lebih banyak suara masyarakat. Bagaimana cara melakukan kontrolnya? Saya kira ada pikiran-pikiran alternatif. Satu, banyak orang bertanya, Pak Ganjar kalau melakukan kontrol seperti apa? Gampang saja. Iya. Coba program dulu yang ditawarkan, kira-kira dilaksanakan nggak? Oke. Nah, ketika dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakan? Evaluasinya juga. Betul, governance-nya seperti apa, integritas seperti apa, apakah spirit anti KKN-nya berjalan atau tidak, publik bisa melakukan. Dan saya kira saya juga bertemu, berdiskusi dengan kawan-kawan masyarakat sipil, dan kita bisa menyampaikan secara bersama-sama. Inilah suara rakyat. Begitu. Nah, tadi Pak Ganjar juga mengatakan bahwa tidak hanya Pak Ganjar sendiri, tapi juga partai politik ini PDIP. Kalau langkah politik PDIP ternyata tidak sejalan dengan Pak Ganjar, akan seperti apa nantinya? Ya, saya kira pengandaian-andaian itu pasti akan menunggu waktu ya. Kalau sebuah sikap pribadi, saya tidak akan bergeser. Ya, saya tidak akan bergeser. Maka keputusan pasti akan kita hormati. Namun apa yang saya sampaikan tentu saya juga orang yang cukup lama di partai ini, jadi bisa merasakan denyut nadi yang ada di PDI Perjuangan. Bagaimana kalau saya membaca sikap Ibu Mega, dan saya kira Ibu Ketua Umum mulai dari awal mungkin satu-satunya ketua umum kali ya.
ketika merespon pilpres seperti apa, menulis sahabat pengadilan, terus kemudian saya siap loh dipanggil. Maka ketika perdebatan di MK seperti itu, saya komunikasi langsung. Belum lagi saat ini juga proses di Petun sendiri dari langkah dari PDIP. Dan kalau nanti di Tun, katakan Bu Mega diminta untuk hadir, beliau akan hadir loh. Bahkan beberapa waktu lalu beliau sudah menyiapkan diri untuk hadir. Tapi karena jadwalnya belum masuk pada proses-proses itu, maka enggak. Bu Mega ingin menyampaikan segala kegelisahannya. Pernah menulis di harian Kompas, Amicus Curiae, terus kemudian memberikan pernyataan-pernyataan tertulis. Menurut saya itu sikap yang saya bisa membayangkan apa sebenarnya suasana kebatinan dan saya bisa membaca itu. Insya Allah tidak keliru. Iya, suasana kebatinan ini yang juga selalu digaungkan begitu ya oleh kader-kader PDIP yang juga mencuat ke publik. Apakah faktor langkah Pak Ganjar menjadi oposisi, nantinya juga kita masih menunggu bagaimana langkah politik dari PDIP, ini karena check and balances mata atau memang ada faktor lain, contoh seperti pencalonan wapresnya? Oh tidak. Jadi kalau tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi kalau kita mau berbicara soal sikap politik saya di luar pemerintahan, sebenarnya biasa saja kan. Dan apakah ada hubungannya dengan pencapresan? Tentu tidak cerita capres atau cawapresnya. Kan pilihannya pilpres, bukan pilwapres. Pilihannya presiden. Jadi lembaga itu sebenarnya satu. Satu, jadi duit tunggal begitu ya. Maka yang akan kita kontrol nantinya bukan pada individunya, tapi bagaimana pemerintah ini bisa melaksanakan. Pemerintah itu ada menterinya sampai di bawah. Tentu pada kebijakan-kebijakan top leadernya. Siapa? Presiden begitu. Jadi konteksnya sebenarnya di situ. Tapi sekali lagi lebih jauh dari situ adalah pendidikan politik. Bahwa kontestasi yang sudah berjalan, hasilnya sudah ditentukan dengan segala proses yang publik mencatat, pada ujungnya adalah bagaimana kita memberikan pendidikan politik. Tidak hanya sekedar ditransaksikan atau berebut kursi. Pak Ganjar, kalau berbicara mengenai ini nampaknya belum pelantikan dari presiden terpilih, tapi sudah banyak partai-partai politik yang berbondong-bondong ingin masuk koalisi Prabowo Gibran. Nantinya kalau PDIP berdiri sendiri sebagai oposisi, ini bisa apa jadinya? Bisa apa, Anda tinggal membaca sejarah. Pernah dalam periode 10 tahun, kebetulan saya ada di parlemen, saat ini di DPR, kami berada tidak di dalam pemerintahan dan sendirian. Jadi sudah berpengalaman di luar maupun di dalam pemerintahan ya Pak ya? Saya mengkonfirmasi pertanyaan ini, bahwa kami pernah itu, maka begini, agak sulit menjelaskan ketika kamu belum pernah mengalami. Tapi ketika kamu pernah mengalami ini, maka kamu akan bisa melihat track recordnya dan apa yang terjadi. Lepas dari itu baik, buruk, sempurna, tidak sempurna, kami pernah melakukan itu. Kami partai yang pernah ditindas oleh negara, 27 Juli masih ingat, reformasi berjalan, itu perjalanan sejarah yang kita tidak boleh lupa. Jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, pada saat kemudian kami tidak di dalam pemerintahan, hasilnya ternyata bagus. Justru dipercaya oleh masyarakat. Akhirnya begitu. Maka kita harapkan, yuk kepercayaan masyarakat inilah yang mesti kita pegangkan. Kita berikan contoh yang baik. Pak Ganjar, kalau misalnya itu sebagai langkah politik PDIP oposisi, tapi kalau misalnya ternyata PDIP mengambil langkah untuk masuk dalam koalisi, ada juga yang mengatakan nampaknya PDIP kalaupun masuk ke dalam koalisi ini rasanya seperti oposisi, masih menggigit juga dari dalam. Kalau Pak Ganjar menanggapi hal tersebut seperti terlalu apa? Spekulatif, mengimajinasikan kita masuk dan akan menggigit itu. Dan terlalu menuduh. Enggak, saya kira kalau sampai waktunya kita tunggu saja. Toh ini pelantikan presiden belum, pasti pasangan terpilih sekarang sudah menyiapkan. Kita mengikuti juga dari TV One bagaimana diskusinya, siapa mau bergabung, siapa tidak, siapa yang kemudian malu-malu dan sebagainya. Biarkan saja publik melihat. Tapi keyakinan saya, publik pasti akan melihat hitam atau putih dalam sikap politik. Yang abu-abu pasti akan menjadi catatan publik. Apa yang dinantikan, apa yang ditunggu dari PDIP sendiri sebagai kader yang juga mendengarkan kebatinan dari kader-kader PDIP lainnya? Apakah yang ditunggu ini rakernas atau memang ada lobby dari presiden terpilih tidak. Atau seperti apa? Tidak ada yang ditunggu. Kalau sikapnya sih hanya menunggu waktu saja. Jadi momentum yang ada adalah rakernas gitu ya. Sehingga itu yang akan dipakai sebagai sebuah forum resmi dengan statement yang resmi begitu.
Oke, saat di Halal Bihalal kemarin, Pak Ganjar menyatakan ini siap menjadi oposisi, tapi sangat menghormati presiden terpilih. Konteks sangat menghormati presiden terpilih ini seperti apa, Pak? Kalau boleh ditangkap oleh masyarakat. Ya, kita menghormati kan. Kan kita tidak bisa kemudian pokoknya saya nggak setuju. Pokoknya sampai kapan pun saya nggak setuju. Iya, Enggak. iya, Semua ada batasnya. Iya. Batas yang kami gunakan adalah hak konstitusional. Setidaknya Ganjar Mahfud menggunakan cara-cara secara konstitusional. Satu, Iya. pada saat awal-awal kampanye terjadi pelanggaran, kami laporkan ke KPU, ke Bawaslu. Sesuai dengan ranahnya. Betul. Ketika kemudian itu tidak terjadi dan hasilnya seperti itu, maka kami ke MK. MK adalah satu-satunya. Ya. Ya, lembaga yang bisa kita pakai. Maka setelah itu putus, menurut saya selesai. Menurut saya selesai. Suka tidak suka, mau tidak mau, dengan segala catatannya. Dan publik akan melihat itu. Maka pada saat itulah saya sampaikan selamat pada saat di MK itu. Nah, proses inilah yang kemudian mesti ada ujungnya. Karena yang kita pikirkan kan tidak hanya sekedar siapa duduk di mana, tapi apa persoalan bangsa ini yang mau kita selesaikan. Okay. Bagaimana rupiah hari ini tertekan, ya. Bagaimana teman-teman di BI pasti lagi bekerja keras. Yeah. Bagaimana pangan kita yang makin hari kenapa impornya makin tinggi. Padahal dulu kita menginginkan impornya tidak ada atau dikurangi, produktivitas tinggi, on farm-nya bagus, ya. Terus kemudian off farm-nya juga makin produktif gitu kan. Tidak ada korupsi, anti KKN, semuanya. Jadi masih banyak persoalan bangsa sebenarnya ya. Nah, itu yang saya kira yang mesti kita pikirkan bersama. Tapi kalau tidak, nanti rakyat akan mencibir, ente ternyata hanya mau bagi-bagi kursi. Kemarin pas berdebat kerasnya kayak begitu, sekarang aduh menunggu. Dan itu akan menjadi sesuatu yang memalukan. Baik, terakhir Pak Ganjar, mungkin harapannya seperti apa? Harapannya seperti apa ke depannya? Harapannya kita semua akan bisa merespon persoalan eksternal yang berubah sangat turbulence, ya, sangat disruptif, dan kemudian kita punya PR bagaimana kedaulatan politik di bangsa ini, kemandirian ekonomi yang mesti didorong, dan kita itu punya kepribadian loh Mbak. Pakailah kekuatan-kekuatan lokal yang bisa membuat bangsa ini menjadi tahan. Punya ketahanan nasional yang kuat sehingga bisa menghadapi situasi global yang berubah dengan cepat. Kalau kita lambat, digilas mereka. Terima kasih banyak Pak Sama-sama. Ganjar, kita sudah diberikan kesempatan untuk berbincang pagi hari ini. Tadi sudah dijelaskan juga mengapa alasan beliau mengambil langkah untuk menjadi oposisi pemerintah, dan juga nantinya akan tetap ada pengawasan dari Pak Ganjar dan juga PDIP terhadap jalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Ya, begitulah perbincangan saya dengan Ganjar Pranowo, Capres PDI Perjuangan, dan juga nanti kabar utama pagi akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami sesaat lagi.